Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Leni Widiawati dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen olahraga. Selamat menonton. Nah, teman-teman, pada manajemen olahraga yaitu terdapat administrasi dan manajemen. Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani kuno, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Nah, pada dasarnya, manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga sehingga seseorang yang telah lulus dari sekolah tinggi ilmu administrasi atau dari lembaga ilmu manajemen bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Manajemen olahraga dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga non-pemerintah atau swasta. Selanjutnya, manajemen kelembagaan olahraga yang dikelompokkan dalam 6 bagian besar, yaitu 1. Manajemen olahraga pendidikan, yang kedua manajemen lembaga atau institusi atau organisasi olahraga, yang ketiga manajemen olahraga profesional, 4. Manajemen olahraga rekreasi, 5. Manajemen olahraga pemerintah, dan 6. Manajemen olahraga bisnis dan industri. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah manajemen dan administrasi. Istilah administrasi dan manajemen seringkali dipergunakan dalam pengertian yang sama, meskipun beberapa literatur menggunakan pengertian yang agak berbeda. Dalam membahas administrasi atau manajemen olahraga akan banyak melibatkan Komite Olahraga Nasional atau KONI yang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebut KON, periksa pasal 36 ayat 1. Sementara itu, KOI atau Komite Olimpiade Indonesia sebagaimana telah diakui oleh IOC tahun 1952 bertugas mengurus keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional. Sejarah perkembangan manajemen olahraga pada umumnya memang tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia di dunia ini. Manusia purba yang dulu tinggal di gua-gua juga telah mengenal manajemen meskipun dalam bentuk yang sederhana, yaitu mengatur tugas-tugas rumah tangga. Sejarah manajemen olahraga, salah satu contoh yang mudah diingat adalah Olimpiade kuno yang menurut catatan sejarah telah diadakan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi di Yunani. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang pasti mungkin yang paling pasti dari semua jenis pengetahuan yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, agar pengetahuan tersebut diakui oleh ilmu pengetahuan, maka objek ilmu itu harus diperjuangkan dan dikembangkan oleh pencintanya dengan tekun. Ilmu pengetahuan itu memang bermula dari filsafat. Sejak sebelum Masehi, filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuannya, sebagai pegangan manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Filsafat manajemen. Filsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sangat mendalam, bagai mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi-fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, permasalahannya, serta pemecahan-pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Robbins membagi pendapat filsafat menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pandangan filsafat makro dan kedua pandangan filsafat mikro. Nah, penggunaan filsafat manajemen. Seorang manajemen yang memiliki dan menggunakan suatu filsafat manajemen akan diperoleh 3 keuntungan, yaitu yang pertama, membantu mencapai bantuan efektif dari para pengikut. Yang kedua, menyediakan petunjuk-petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran manajerial. Yang ketiga, merupakan sebuah kerangka dengan apa seorang manajer dapat mengembangkan pemikirannya. Teori manajemen. Suatu perkembangannya, teori manajemen juga mengalami evolusi yang dimulai dari teori manajemen ilmiah, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan manajemen modern, dan pendekatan sistem manajemen. Terima kasih teman-teman, sekian dari penjelasan apa itu manajemen olahraga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.